Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan secara singkat mengenai masuknya Islam ke daerah Majalengka, penyebaran Islam di daerah Majalengka, dan tingkat pendidikan serta kondisi ekonomi di Majalengka. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tita Hartati. Nama saya adalah Anjani. Nama saya Yulia Sari. Mari simak videonya. Sejarah singkat masuknya Islam di daerah Majalengka. Pangeran Muhammad merupakan utusan dari kerajaan Cirebon yang diberi tugas untuk mencari buah majak. Selain itu, Pangeran Muhammad juga disebut-sebut menyebarkan ajaran Islam kepada penguasa Sindang Kasih, yaitu Nyi Rambut Kasih. Pada tahun 1480-an, Sunan Gunung Jati mengutus Pangeran Muhammad menyebarkan agama Islam di Majalengka. Kemampuan Pangeran Muhammad dalam hal keislaman cukup mendalam, telah menjadikan penyebaran agama Islam semakin cepat. Awal tahun 1500-an, Pangeran Muhammad mempersunting Siti Armilah, seorang putri pembuka agama Islam di Sindang Kasih. Siti Armilah membantu suaminya menyebarkan ajaran agama Islam. Perkawinan Pangeran Muhammad dengan Siti Armilah dikaruniai seorang putra bernama Pangeran Santri. Pangeran Muhammad meninggal pada tahun 1546. Penyebaran Islam di daerah Majalengka, Panjalin. Rumah adat Panjalin konon menjadi saksi bisu penyebaran Islam di Majalengka. Bangunan yang konon dibangun pada abad ke-14 itu menjadi saksi bisu proses penyebaran agama Islam di kota berjuluk Angin. Rumah adat Panjalin berada di Blok Rabu atau Duku Tengah RT 1 RW 5 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka itu masih kokoh berdiri. Struktur bangunan secara keseluruhan menggunakan kayu jati. Secara fisik, bangunan yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu mirip rumah panggung. Rumah ini memiliki 16 tiang penyangga dan 3 jendela udara kayu. Bagian dalam rumah adat Panjalin ini terbagi menjadi 2 ruang, yakni ruang tamu dan ruang utama. Di atas pintu masuk terdapat ukiran-ukiran hias yang mengkombinasikan gaya ukiran Mataram, Cirebon, dan Pajajaran. Sejarah pembangunan rumah adat ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Panjalin. Menurut Ayang, saat itu Sunan Gunung Jati memerintahkan Syekh Syaroni atau disebut warga Panjalin sebagai Pangeran Atas Angin untuk menyebarkan Islam ke barat Pulau Jawa. Salah satunya yakni mengajak penguasa di Raja Galuh untuk memeluk Islam. Syekh Syaroni kemudian bertemu dengan utusan Mataram yakni Nyi Larasati. Keduanya pun menikah dan memilih tinggal di sebuah hutan yang penuh dengan pohon rotan. Syekh Syaroni dikaruniai putri yakni Seruni. Di wilayah itulah Syekh Syaroni menyiarkan Islam. Setelah dewasa, Seruni bertemu dengan Raden Senata, seorang santri dari pagar gunung yang masih berketurunan darah biru dari kerajaan Telaga. Raden Senata kemudian berusaha meminang Seruni, kendati demikian Syekh Syaroni memberikan syarat agar Raden Senata mampu membabat hutan rotan yang sangat luas. Raden Senata akhirnya dapat membabat hutan tersebut dan mendirikan sebuah rumah panggung untuk memenuhi syarat Syekh Syaroni. Rumah itulah yang menjadi rumah adat Panjalin. Setelah menikah Seruni, Raden Senata pun banyak belajar pada Syekh Syaroni di tempat itu pula. Raden Senata menyiarkan Islam terlebih setelah banyak orang yang membuka pemukiman di wilayah tersebut. Rumah adat Panjalin yang merupakan salah satu pembangunan bersejarah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat bisa dikunjungi setiap saat.
Tingkat pendidikan di daerah Majalengka. Bupati Majalengka Karna Sobahi menyebut angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di daerah yang dipimpin masih rendah, sekitar angka 13,9%. APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan. Pemerintah Kabupaten Majalengka memberikan dana hibah lahan, infrastruktur, dan yang lainnya demi meningkatkan tingkat pendidikan warga. Salah satu yang dilakukan yakni menyiapkan lahan sangat strategis di jalur utama provinsi untuk politeknik manufaktur atau disebut juga Polman. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wikan Sakarinto mengatakan, untuk meningkatkan APK di Majalengka diberlakukan SMK D2 Fast Track. Dengan program tersebut, siswa hanya perlu mengikuti sekolah selama 4,5 tahun untuk mendapatkan pendidikan D2. Program ini ibarat segitiga yang tidak terpisahkan antara SMK, perguruan tinggi, dan industri. Pada tahun ini, Kemendikbud juga menyiapkan dana sekitar 1,5 triliun untuk sekitar 900 SMK di Indonesia. Mulai dari sumber daya manusia, bangunan, kurikulum pendidikan, dan banyak lainnya. Nanti siswa tersebut bisa melanjutkan ke pendidikan Polman di sekitar Majalengka. Direktur Muhammad Nurdin mengatakan bahwa 16 SMK siap bekerja sama dengan SMK D2 Fast Track. Kondisi ekonomi di daerah Majalengka. Perekonomian kabupaten atau kota di Indonesia saat ini tengah berada dalam tekanan akibat pandemi virus corona atau COVID-19, sehingga sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan warga. Kendati demikian, hasil kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat bahwa Kabupaten Majalengka saat ini di tengah pandemi memiliki nilai tertinggi kedua se-Jawa Barat dalam laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Bupati Majalengka Karna Sobahi, bahwa landasan tersebut pertama dari sektor pertanian dan yang kedua dari UMKM. Jadi, pada masa COVID-19, hasil-hasil pertanian dan gerakan-gerakan tanam seperti padi serta pala jiwa terus dijalankan oleh masyarakat sehingga berakibat pada musim panen bertambah. Kemudian menurutnya, bahwa UMKM Kabupaten Majalengka juga bergerak dan seirama dengan COVID-19 ini, karena mereka pun sangat merasakan jika tanpa usaha tidak akan bisa makan. Tak hanya itu, menurut Bupati, bahwa di Kabupaten Majalengka juga tidak terjadi PHK besar-besaran. Beberapa hal itu yang menjadi optimis pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dalam penanganan COVID-19. Di samping terjadinya fluktuatif angka kasus terkonfirmasi, namun laju perkembangan ekonomi di Majalengka sangat luar biasa. Sekian video yang kami buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Salman Al-Farisi, MPDI. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.